Padahal awalnya ngerjain berdua sama suami, cuma modal 100.000 dengan alat dapur rumahan. Sekarang bisa punya 16 karyawan, bisa produksi 2,5 kintal per hari, kebeli mobil, rumah, tanah. Wah, mantap bener. Pertama, ini singkongnya ya, yang banyak banget dari Wonosobo, tetapi ini sudah distorin langsung dari pengepulnya di Jogja. Biasa ngupas begini 2,5 kintal. Jenis singkong ini campuran ya, ada medono atau meni kulit merah. Jadi yang penting itu teksturnya bisa empuk gitu. Setelah dikupas banyak tadi sekitar 3 jaman, kita masuk proses pencucian ya singkongnya sampai bener-bener bersih, kinclong dan glowing pastinya. Terus direndam juga ya selama 1 malam. Fungsinya menghilangkan kadar sianida yang ada di singkong. Jadi semisal sore kupas, terus besok paginya jam 7 sudah siap proses selanjutnya. Masuk proses pengukusan. Sekali ngukus ini bisa cukup 25 kilo singkong dikukus selama 2 jaman, tapi tergantung singkongnya. Kalau singkongnya bagus malah bisa cepet. Nah, ini sudah mateng ya, langsung aja diangkat, kelihatan empuk banget kan. Kenapa memilih usaha ini? Soalnya dulu pernah kerja di Jakarta, terus karena memikirkan orang tua di kampung, jadi ya gimana caranya pulang kampung itu bisa punya usaha gitu. Kebetulan juga orang tua usaha emping singkong, terus nggak ada yang meneruskan. Akhirnya kita lah sebagai anak yang meneruskan, karena pelanggan juga banyak. Sayang juga kalau tidak dilanjut. Ini proses ditumbuk dengan alu peninggalan nenek moyang. Nah, ini proses paling pentingnya ya guys, ngadon adonan. Masuk daun bawang, terus ada cabai keriting yang sudah dipotong-potong, terus seledri. Jadi ini tuh nakarnya pakai feeling aja guys, tuh segenggam-genggam gitu. Sama ini garam ya. Ada lagi telur ayamnya nih, dikasih sekitar 5-6an. Fungsinya telur ini agar bisa lembut empingnya. Kalau yang ini varian original ya guys. Alasannya kenapa empingnya kok pakai telur? Dulu dapat masukan dari bule, datang ke sini coba pakai telur gitu, katanya biar lebih renyah sama lembut. Jadi yang sepuh bisa makan juga. Sedikit informasi ya guys, untuk satu baskom ini kurang lebih ada 20-an kilo. Hasil empingnya nanti jadi 8 kilo aja. Jadi menyusutnya lumayan banyak juga ya. Diaduk-aduk sampai merata sambil diambil sumbunya guys, biar enak gilingnya nanti. Dulu masih inget banget, laku awal paling 5 kilo, terus 7 kilo, terus paling banyak itu bisa 4 kintal per hari. Kalau sekarang Masya Allah mantap bener, nggak nyangka bisa sampai saat ini. Dulunya cuma pembantu, sekarang bisa memperkerjakan belasan karyawan tetangga di sini. Mbah-mbah yang nggak ada pekerjaan bisa dapat penghasilan di sini. Terus kalau yang ini varian ekstra pedas, bedanya hanya ditambah cabai rawit aja sama cabai keritingnya di blender aja biar merahnya sama, nambah pedesnya. Ini juga diaduk-aduk ya sampai merata. Jadi awal memasarkan itu sistemnya titip jual aja dari warung ke warung. Sempat juga ada penolakan, ini emping apa kok aneh ya dari singkong gitu, tapi ya terus saja dicoba sampai menolak itu pada menerima. Wah keren banget. Nah, ini kita mau masuk proses penggilingan adonannya ya biar lebih tercampur merata. Nama alatnya ini gilingan daging ya, tapi kalau ini khusus giling singkong, katanya belinya 2 jutaan. Kalau dulu itu ditumbuk manual semua, tapi lumayan pegel. Jadi kita cari gimana caranya biar bisa menghemat tenaga gitu. Seperti inilah hasilnya guys. Jadi hasil digiling tadi terus ditimbang, itu biasa langsung diambil sama ibu-ibu tetangga sekitar untuk dikerjakan di rumah mereka masing-masing. Kenapa kok dibawa pulang? Karena agar mereka bisa sambil mengerjakan pekerjaan rumah juga. Ketika senggang baru ngerjain pembuatan empingnya gitu. Jadi bisa fleksibel. Setelah adonan jadi langsung dipotong seperti ini kecil-kecil agar mempermudah proses ditutuk, katanya menggunakan alat tutuk namanya gandi. Beratnya 2,5 kg, terus dilapisi plastik jadi lumayan berat juga. Nah tuh seperti itu ya nutuknya, sampai benar-benar tipis dan bisa bulat pas seperti itu karena sudah terbiasa. Jadi rapi banget. Jadi meskipun emping singkong begini, tapi produknya ini sampai pengiriman ke Kalimantan, Bali, Jakarta, Surabaya, bahkan pernah sampai ke luar negeri. Masya Allah mantap bener. Setelah ditutuk banyak tadi langsung aja dijemur di terik panas matahari ya guys, selama kisaran 5-7 jaman tergantung cuaca juga. Tapi kalau hujan ya wassalam, katanya tandanya teksturnya nanti jadi keras atau kres-kres. Nah kalau ini proses tutuk menutuk yang pedesnya guys, sama aja kok prosesnya sama yang original tadi. Kunci bisa bertahan usahanya sampai saat ini, satu menjaga kepercayaan sama reseller, juga sama menjaga kepercayaan dengan pelanggan lama maupun baru. Bahkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasti akan kita ganti atau tanggung jawab. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada meniru gimana? Boleh, nggak apa-apa, rezeki juga udah ada yang ngatur. Jadi monggo kalau mau ditiru, insya Allah rezeki nggak mungkin tertukar. Toh ilmu yang diberikan juga bisa bermanfaat, bisa jadi amal jariah juga. Wah keren banget.